Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Sebuah kehormatan bisa hadir di pada kesempatan yang berbahagia ini dan di Ramadan kali ini. Alhamdulillah pada segmen kali ini kita di podcastnya LC Language Center UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sahabat atau LC Warriors, kenalkan saya Idris Syahputra yang insya Allah akan berbincang-bincang dengan seseorang yang tentunya tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan Bu Mira. Ahlan Bu Mira. Terima kasih banyak Bapak Ustaz. Bu Mira ini merupakan Bu Mira di sini sebagai apa dan apa? Ya. Di Pusat Pengembangan Bahasa saya sebagai pengadministrasi sekaligus dosen bahasa Arab. Masya Allah. Nah, ini sebelum kita berbincang jauh perihal teknis per LC-an nih, biar supaya informasi LC Warriors itu memahami dan mengerti gitu. Pengen tahu dong Bu Mira terkait segmen ini aja dulu deh sebelum kita beranjak ke LC secara umumnya gitu. Segmen LC podcast ini untuk apa kira-kiranya nantinya ini Bu Mira? Selain dari pusat untuk berbagi informasi dan lain sebagainya. Harapannya dengan ada podcast Pusat Pengembangan Bahasa, mahasiswa bisa mengakses lebih lanjut dan lebih luas terkait dengan informasi yang ada di Pusat Pengembangan Bahasa. Kemudian kami selaku bagian jajaran di Pusat Pengembangan Bahasa berharap nanti mahasiswa bisa mengakses pembelajaran secara online di podcast ini. Seperti itu ya. Wih, luar biasa sekali ya. Jadi teknologi kita manfaatkan dengan sesuai zaman yang ada ini. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Mira. Apa sih Pusat Pengembangan Bahasa di di UIN Sunan Gunung Jati ini? Kemudian fungsinya tuh untuk apa? Berkaitan apa sih mahasiswa dengan Pusat Pengembangan Bahasa itu? Nah, itu kira-kira nih kayaknya layak untuk kita ketahui bersama sih ya. Iya, betul. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pusat Pengembangan Bahasa merupakan unit di bawah naungan kampus UIN. Oh, dia sebuah unit. Ya, unit kampus di bawah naungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang mana Pusat Pengembangan Bahasa bertugas dalam meningkatkan keterampilan berbahasa mahasiswa dan masyarakat umum. Jadi bukan hanya mahasiswa UIN saja. Iya. Jadi kami berfokus pada peningkatan keterampilan berbahasa asing dan bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing. Jadi bahasa apa aja yang akan berkaitan dengan PPB ini Bu Mira? Ya. Bahasa Arab pasti ya? Iya, pasti ya. Terus bahasa Inggris? Bahasa Inggris, betul. Terus bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing. Jadi ada 3 bahasa yang kami fokuskan dan sudah berjalan selama ini. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Seperti itu. Luar biasa sekali. Oh iya, ini menarik juga nih untuk mahasiswa yang bisa karena tadi ini jatuhnya unit ya. Unit, betul. Berarti mahasiswa semester berapa yang akan mengikuti pelatihan? Ini pelatihan berarti ya? Betul, pelatihan. Bulannya apa kira-kira Bu Mira? Di Pusat Pengembangan Bahasa kami memiliki berbagai macam program Pak, mulai dari kursus pelatihan berbahasa berfokus pada maharatul kalam atau speaking bagi mahasiswa. Kemudian ada juga kursus persiapan tes. Oh iya. Selain itu kami juga menyediakan fasilitas bagi mahasiswa yang hendak melakukan tes di Pusat Bahasa seperti itu. Wow. Bukan hanya mahasiswa, mahasiswa luar UIN Bandung juga bisa mengikuti tes di Pusat Bahasa. Wah, ini informasi yang sangat penting sekali. Jadi mahasiswa luar dari selain mahasiswa UIN bisa ikut tes. Betul sekali. Oh, seperti itu. Jadi mencakup luas lagi ya, bukan hanya khusus bagi kita kalangan mahasiswa UIN, tetapi
mahasiswa luar juga bisa mengikuti tes, bahkan mengikuti program ini gitu ya. Ya, untuk programnya saat ini belum ya, Belum. untuk mahasiswa luar. Tapi untuk tesnya sudah bisa. Untuk alhamdulillah. tesnya, oke, baik, luar biasa sekali. Terus untuk jadwalnya bagaimana kira-kira Bu Mira? Untuk jadwal kursusnya sendiri, kami ada jadwal tertentu, ya Pak. Jadi mahasiswa semester 4 itu bisa mengikuti kursus di Pusat Pengembangan Bahasa. Jadi kami membuat jadwal serempak bagi satu angkatan, Pak. Oh, satu angkatan Satu langsung. angkatan langsung. Satu angkatan kurang lebih ada 7.000 mahasiswa yang dibagi menjadi dua kelompok. 3.500 itu mengikuti dua kursus. Dua kursus. Ya, dipecah dulu. 3.500 mengikuti kursus bahasa Arab terlebih dahulu, kemudian sisanya mengikuti kursus bahasa Inggris. Ya. Gitu. Setelah selesai kursusnya, ini namanya kursus intensif ya. Intensif, betul. Ya, kursus intensif. Setelah selesai kursus masing-masing bahasa itu, kemudian di switch. Gitu, ditukar. Yang tadi jurusan keagamaan bahasa Arab terlebih dahulu, kemudian bahasa Inggris. Gitu. Begitu pun jurusan yang umum. Berarti sampai saat ini juga masih berjalan ya? Alhamdulillah. Iya. Berjalan. Wah, jadi begitu sahabat LC Warriors. Aduh, saya harus terbiasa nih manggil LC Warriors. Boleh tahu dong itu kenapa sih sebutannya LC Warriors? Siapa yang menggagas kira-kira nih? Apa makna dari LC Warriors itu? Kayak menarik tuh. LC Warriors. Waktu itu saya bersama rekan saya, Miss Salsabila. Miss Salsa. Miss Salsa She Bila Fatin. speaking English? Iya, Well, gitu. Kami berdiskusi apa ya panggilan untuk Sahabat-sahabat LC. sahabat-sahabat LC gitu. Terus yang fighters udah digunakan ya, ya, sama UNSGD UNSGD Fighters. Fighters. Betul, SGD Kemudian Fighters. apa ya? Muncullah tiba-tiba LC Warriors aja. Oh, LC Warriors. Karena hunting Oh. informasi gitu para mahasiswa tuh, menunggu informasi terupdate di pusat Wah, bahasa. itu makna LC Warriors ya. Insya Allah nanti akan kita gaungkan di sosial media kita semuanya. Ada Instagramnya? Ada Instagramnya LC_UIN Bandung. Wah, wajib follow teman-teman. Ya, wajib LC Warriors semuanya. Terlebih Selanjutnya. mahasiswa UIN Bandung ya. Oh iya, of course. Kayaknya menarik sekali apabila di podcast LC ini akan kita panggil instruktur kayaknya menarik ya. Instruktur yang Miss siapa atau Mister siapa yang bahasa Inggris gitu kan, atau yang bahasa Arab juga nggak menutup kemungkinan kan. Ustadzahnya. Para asatizat ya kan. Insya Allah nanti akan kita agendakan. Selanjutnya nih Bu Mira. Apalagi tadi ya, lupa lagi. Pertanyaannya teh tentang apa ya? Tentang kerjasama dengan Iya. kementerian. Oke, selanjutnya. Apa Bu Mira dampak? dampak yang pusat pengembangan bahasa ini bagi mahasiswa, kemudian apa saja yang bisa mereka dapatkan gitu Bu dari mengikuti program ini? Nah, kembali lagi ke program sebelumnya, karena kami menyediakan fasilitas kursus intensif, maka dampaknya harapan kami mahasiswa yang telah mengikuti kursus di pusat bahasa, kemampuan berbahasanya menjadi meningkat. Kemampuan bahasa Arab, Inggris maupun kemampuan bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing seperti itu. Kemudian di pusat bahasa juga ada program tes yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, tapi nanti kita bagi jadwalnya gitu. Tes ini ada skor minimalnya, Pak. Oh gitu, benar, Ada skor minimal ya. Iya, jadi mahasiswa yang mengikuti tes di pusat bahasa wajib menempuh skor minimal yang ditentukan oleh jurusan masing-masing. Jadi setiap jurusan itu berbeda skor minimalnya. Misalkan jurusan pendidikan bahasa Arab atau bahasa dan sastra Arab, mahasiswa dari jurusan tersebut wajib mencapai skor 475 untuk tes TOEFL-nya. Jadi memang karena
kapasitas pengetahuan kebahasaan khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris setiap fakultas itu berbeda-beda, Bu, Beda-beda, ya. betul. Jadi memang standarnya juga berbeda-beda. Ya, terus itu untuk khusus mahasiswa UIN saja berarti karena keterkaitan dengan fakultas gitu. Iya, betul. Dan mahasiswa pasca sarjana juga ya. Pasca sarjana Pasca juga. sarjana juga di UIN Bandung. Mungkin boleh nih nanti rekan-rekan LC Warriors silahkan ditanyakan berarti ke jurusan gitu ya? Atau Iya. ke sini? Kejurusan info tentang skor minimumnya ada di Skor jurusan. minimumnya ya, oke. Karena apakah sebagai syarat apa gitu dari ijazah yang atau sertifikat yang dari LC ini apakah ada dampaknya nanti? Ya, jadi sertifikat tes ini akan digunakan oleh mahasiswa ketika hendak mendaftar sidang munakosa atau sidang akhir seperti itu. Iya, jadi sangat penting lah. Sangat berarti. penting. Dan untuk bisa mencapai skor minimum itu, kami menyediakan program kursusnya agar mahasiswa lebih siap untuk mengikuti tesnya seperti itu. Itu dia ternyata. Nah, itu kan untuk kita kalangan mahasiswa. Tapi kalau seandainya kalangan yang luar tadi gitu, Yang luar tadi. atau misalnya LC itu sudah menetapkan skor minimum sekian gitu, Oh, atau kalau tidak? tidak ada. Kalau dari pusat pengembangan bahasanya tidak ada skor minimum. Iya, oke. Jadi tergantung kebutuhan dari orang yang mengikuti tesnya gitu. Menarik. Selanjutnya ini udah berapa pertanyaan ya? Udah semua belum? Udah dulu aja boleh. Itu dulu kali ya. Iya, boleh. Closing ya. Ya. Untuk pertemuan perdana ini LC Warriors semua, ini puasa ya. Insya Allah kita akan hadir di segmen selanjutnya di channel YouTube mana ini? LC ada? Insya Allah akan segera. Silahkan subscribe selanjutnya. ya, silahkan subscribe rekan-rekan LC Warriors karena informasi kemudian beberapa obrolan-obrolan bincang-bincang why not gitu kita akan bisa menghadirkan kiai kita Prof Rosyon Anwar dan rekan-rekan yang lainnya, teman-teman dan guru-guru kita ya, sangat banyak insya Allah akan kita gali ilmu-ilmu mereka supaya ya menambah informasi buat kita dan pengetahuan kita. Begitu kayaknya ya Bu Mira ya. Betul. Bu Mira, terima kasih, sehat selalu. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam segala hal. See you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.